Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di vlog Ricardo. Dan kali ini kita akan membahas EPV Luxury. Ini adalah salah satu unit punya kami. Dan ini mobil bisa dibilang bandel, bertenaga, dan cukup nyaman di kelasnya. Dan sekarang kita akan mengulas mengenai spesifikasi serta detail kondisi dari mobil ini. Nanti di ending video, saya akan spill mengenai harganya serta pajak per tahunnya. Selanjut videonya, jangan lupa subscribe, like, dan stay tune terus. Nah, EPV Luxury bisa dibilang mini Alphard ya. Karena bentuknya dari depan emang kayak Alphard yang zaman dulu, tahun 2004-an tuh kurang lebih grill-grillnya hampir seperti ini. Dan ini seri tertinggi dari kasta EPV. Jadi ini EPV SGX Luxury. Jadi untuk tipenya sama kayak tipe XGX ya. Dari segi fitur-fiturnya hanya beda dirubah di bagian bumper depan, samping, dan bagian bumper belakang. Sedikit lebih semok. Oke, sekarang kita lihat detailnya. Dan ini kondisinya kemarin kami dapat ya, nanti link berburunya ada di atas, kalian bisa klik aja. Di pertama kali kami dapat kemarin tuh yang paling parah dari bagian bumper depan. Bumper depan tuh banyak yang retak-retak, pada gompel, bumper belakang juga. List pelang kanan juga ada sedikit tapi nggak ada masalah, tapi paling parah di bagian bumper depan dan nggak kencang seperti ini. Dan sekarang udah kami repair lagi dan alhamdulillah kembali kelihatan fresh lagi. Dan bagian headlampnya juga sudah kami detailing, kemarin agak sedikit menguning dan kami kasih warna sedikit warna biru, dia kelihatan lebih clean aja. Dan untuk masalah kondisi bodinya, jadi cat-catnya ini alhamdulillah juga masih banyak orisinilnya, artinya juga masih ngaleng semuanya. Dan untuk detailnya, untuk tipe yang luxury ini bedanya dari bagian setengah ke bawah ini. Untuk di bagian setengah ke atas dia sama kayak EPV Arena pada umumnya. Jadi bagian headlampnya bentuknya bolok-bolok seperti ini, lebih gede daripada yang EPV yang pertama, tapi masih pakai halogen biasa. Jadi belum ada LED-an. Bagian cupnya ini juga sama, sampai ke bagian fender, dan bagian atasnya semuanya juga sama. Ada nozzle, dua nozzle seperti ini. Dan mulai bagian setengah ke bawah ini, nah ini batasnya di bagian grill ini mulai ada ditambahkan dagingnya di bagian ujung cupnya. Kalau biasanya kan warna chrome ya, kalau ini sewarna dengan body, dan ini ada kisi-kisi warna chrome seperti ini yang kelihatan lebih mewah kayak semi Alphard gitu. Dan logo Suzuki khas banget di sini. Ini chrome-nya ini sayangnya bahannya jelek. Jadi dari pabrikannya dia bahannya kayak semacam tempelan apa ya, yang model meteran gitu. Plastik seperti itu. Dan bumpernya ini juga sayangnya bikinannya dari fiber, walaupun dari pabrik atau originalnya materialnya fiber, jadi gampang pecah. Kalau kesenggol atau kesundul ini pasti gampang pecah. Kenapa nggak bikin aja yang plastik ya, kayak yang SGX-nya gitu kan, plastik tapi lebih awet. Tapi entah tahu kenapa emang begini desainnya, dan emang kelihatan lebih lux juga. Jadi dari depan ini wajahnya ada siluet yang kelihatan lebih nice juga. Ada fog lamp-nya di sini, dan sini ada kisi-kisi yang semacam ya airflow gitulah, bolong-bolongan seperti ini, kelihatan lebih nice juga. Ini lebih melandai juga gitu. Dan kalau yang di video sebelumnya kami sering membahasnya di EPV yang Arena tipe SGX pernah, tipe GX pernah, tipe GL, nanti kalian bisa scroll di video-video kami yang ada di bawah. Nah, sekarang kita lihat di bagian samping ini. Dari depannya sudah, dan sekarang kita intip di bagian samping. Nah, teman-teman lihat, kalau dari samping sama kayak EPV Arena pada umumnya, bedanya di bagian bawah, dan ini tambahkan daging seperti ini. Jadi ada tambahan bodi yang di bagian setengah ke bawah ini, tapi nggak ada set body molding ya, karena sudah tambahkan ini, jadi nggak terlalu rame. Kelihatan lebih semok juga, kelihatan lebih lux juga. Jadi matching dari bagian depan sampai ke bagian belakang. Untuk di bagian setengah ke atas ini semuanya sama ya. Untuk tipe luxury atau SGX ini sama juga tipenya. Semuanya handle-nya sudah berwarna chrome, spionnya sudah spion chrome seperti ini, dan retract spion electric mirror sama kayak tipe yang SGX. Dan di bagian pilar-pilar ini sudah berwarna hitam originalnya dari bawaannya mobil. Ini hanya ada tambahan talang air dan ada tambahan crossbar aja. Jadi emang kita dapatnya kemarin sudah ada crossbarnya, kami nggak copot, jadi biar seperti itu aja. Dan ini di bagian depan ada tambahan logo luxury di sini, stand fender di bagian sini. Jadi bedanya kalau yang luxury ini ada tambahan stiker dari pabrikannya seperti ini. Oke, dan kalau kita lihat di bagian bawah kaki-kakinya, ini yang kelihatan lebih gagah.
Ada luxury yang pakai velg ring 15 kayak tipe SGX, tapi ini yang versi tertingginya, jadi ada luxury yang velg ring 17 OM nya ini. Profil bannya 215/55 R17, jadi kelihatan lebih gagah dan masih empuk dipakainya, nggak terlalu tipis-tipis banget. Desainnya juga kelihatan manis, kondisi bannya ini masih tebal-tebal banget loh. Kemarin kami dapat kondisi bannya ini keluaran 2023, jadi depan belakang masih tebal semua, kurang lebih sekitaran 85%, ini sekitaran 90% yang belakang. Jadi masih kelihatan enak juga. Depannya cakram, belakang masih drum atau tromol. Nah, bicara masalah dimensinya, ini semua EPV sama ya. Jadi dimensinya walaupun ini tipe luxury, ya paling beda-bedanya di bagian ujung-ujung bumper lah ya. Beda sekitaran 5 sentian. Ini dimensinya kurang lebih panjangnya sekitaran 4,255 dengan tinggi 1855 dan lebarnya 1655 mm. Dan emang ini mobil terkenal longgar di bagian kabinnya, dan perpaduannya ini gede di bagian bodi, kecil di bagian kacanya. Dan tangkinya ada sebelah kanan, kapasitasnya kurang lebih sekitaran 55 liter. Nah, sekarang kita intip di bagian belakang. Yuk. Nah, ini dari belakang penampakannya emang sama kayak EPV Arena pada umumnya. Bedanya karena ini tipe luxury di bagian bumper. Nah, ini bumpernya agak sedikit lebih melandai, jadi lebih kelihatan sporty juga sama kayak bagian bumper depan. Kalau Arena yang biasa kan dia lebih mengkapsul. Mungkin kalau kalian bisa upgrade, bisa pakai yang luxury seperti ini, hanya ganti bagian bumper depan belakang aja udah kayak luxury persis. Dan ini tipe SGX, dan untuk ini ada original 2 titik sensor parkirnya untuk tipe yang SGX luxury. Dan di bagian atas ini spoilernya beda sedikit sama yang tipe SGX ya. Kalau SGX originalnya dia lebih slim atau lebih kecil, kalau yang luxury dia lebih besar seperti ini. Memang kelihatan lebih sporty. Ada nozzle-nya, sayangnya nggak ada defog belakang. Ini sudah dapat rear wiper di sini, dan logo Suzuki gede banget di bagian sini. Di bagian stop lampnya ini sama semua ya, EPV Arena masih pakai halogen biasa. Terus untuk di bagian bawah, ini spare tire-nya ada di bagian bawah sini ya. Dan kondisinya ini masih tebal juga, ada muffler knalpot kecil asli dari Suzuki-nya. Dan ini sebenarnya ada logo Arena, tapi ini dilepas dari owner sebelumnya, jadi kelihatan lebih simpel. Dan sekarang kita langsung buka aja. Nah, ini ruang bagasinya dari EPV Arena ini emang cukupan untuk di kelasnya, karena kita bisa menampung koper medium bisa 2 atau besar 1, dan bisa ngangkut galon mungkin berjajar bisa 4 galon. Dan semuanya pelipatannya antara SGX luxury dan GX, ini pelipatan bangku ke depannya ini 60-40%. Kalau yang GL dia jadi satu semua, jadi dari belakang sudah kelihatan nih tipenya. Dan untuk ini pembuka spare tire-nya di bagian sini. Dan kemarin kami dapat nih hanya ada PR di bagian bumper ya, karena ini bumpernya kurang enak dilihat, jadi sudah kami cat semuanya di bagian bumper belakang. Tapi tulang-tulangnya semuanya masih aman. Jadi di bagian tulang kanan, kiri, sampai engsel-engselnya semuanya, sok bagasi, tulang di bagian karet di bagian dalam sini, sampai ke bagian sealer di bagian pintu bagasi, semuanya aman. Jadi bebas laka dari belakang. Nah, itu aja. Sekarang kita intip yuk interiornya seperti apa. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian interior. Nah, sebelum masuk ke interior, ini kemarin kami dapat juga bagian sini ya. Ini lipatan-lipatan pintunya ini semuanya masih utuh dan hanya kotor-kotor dekil banget, karena mobil ini jarang dirawat. Setelah kita detailing sampai ke bagian kisi-kisi ini, semuanya jadi kelihatan bening lagi dan masih original. Dan enaknya EPV, nah bukanya ini lebar-lebar banget tuh. Jadi untuk akses masuknya tuh cukup lebar dan pintunya. Oke, sekarang kita masuk yuk ke bagian interior depan. Oke. Nah, di bagian interior EPV Arena Luxury ini emang penampilannya sama kayak EPV Arena pada umumnya yang tipe SGX, sama persis seperti ini, hanya beda di bagian luar aja. Kalau interiornya semuanya sama. Untuk tipe SGX, ciri-cirinya adalah yang pertama, dia karena spion retract, jadi di sini ada tombol untuk retract-nya dan ada electric mirror-nya juga. Dan semuanya untuk tahun yang ini 2009, sebelum tahun 2014 ke atas, semuanya belum ada airbag, jadi masih polos seperti ini aja. Dan untuk tipe SGX dan GX Luxury, dan di sini ciri-cirinya ini ada kayak nuansa karbon-karbon seperti ini, sama ke bagian armrestnya juga nuansanya, tombol-tombolnya ada modelan motif-motif karbon. Tapi kalau yang tipe GL dia masih hitam semua. Dan ini ya kondisinya juga alhamdulillah masih fresh semua. Setelah kami detailnya juga, ini materialnya dari joknya ini masih original dan masih bagus. Artinya nggak ada bekas sudut-sudut rokok dan segala macam. Orangnya cukup terawat juga. Sampai ke bagian door trim ini perpaduannya juga ada nuansa fabric yang berwarna krem seperti ini. 4 power window, ini ada auto lock-nya, ini biasa ya electric mirror-nya, tuas-tuasnya. Dan sini ada kantong kecil seperti ini, tombol untuk fog lamp di bagian kanan, dan di bagian dashboard-nya ini
masih solid semua. Jadi materialnya masih keras semua, nggak ada yang soft touch. Bagian sini juga masih keras. Dan ini setirnya, ini tergolong cukup lumayan rapi. Ini sekarang kalau kita lihat speedometernya, ini kilometernya sekarang 134.000. Nyala kuning bensinnya. 134.000 dan nggak ada indikator yang aneh-aneh. Kalau kita nyalakan, indikatornya semuanya mati. Kita nyalain AC biar agak sedikit lebih adem aja. Oke. Dan pengaturannya ini ada pengaturan tilt steering aja. Tadi belum ada teleskopiknya. Refix seperti ini, lampu azad, dan double din-nya sudah diganti. Aslinya double din juga tapi belum yang model layar. Bagian tengah ini standar ya. Ini ada katupnya, ini on off AC-nya, ini coolnya aja, nggak ada on off-nya lain-lain. Ini kantong besar seperti ini. Ini ada kantong di bawah sini, ada colokan 12 volt. Nah, kita matikan aja. Dan sini ada, nah, laci cukup lumayan besar juga. Ini transmisi manual dan kondisinya juga masih fresh juga. Ini persneling juga masih original, masih kelihatan kulit jeruk. Ampernya juga. Bagian atas, ini bagian atas masih cukupan ya di kelasnya karena ini hanya kotor di bagian atas saja. Kemarin ngambil detaring jadi efeknya agak sedikit berbulu-bulu seperti ini ya. Karena ciri khasnya dari EPV pasti seperti ini. Tapi nggak ada masalah. Artinya juga kondisinya masih prima semua. Oke, sekarang kita intip di bagian ruang mesinnya di bawah sini. Nah, teman-teman, ciri khasnya emang EPV atau Luxio dan di kelasnya ini ciri-cirinya mesinnya ada di bagian bawah sini, sama kayak Carry, Futura ya. Jadi seperti ini kalau TSS, Zebra waktu zaman itu. Dan sebentar. Nah, ini kondisinya. Wah, ini kondisi mesinnya. Jadi alhamdulillah kemarin kami dapat ini nggak ada kendala apa-apa. Hanya kemarin cek engine yang nyala, ternyata O2-nya aja dan sudah kami detailing. Kondisinya kembali bersih lagi. Dan ini semua EPV Arena atau EPV yang lama, kapasitas mesinnya sama. Ini kode mesinnya G15A, 1500 cc, 5 percepatan. Ini menghasilkan tenaganya 105 PS dan torsinya 126 Nm, penggerak roda belakang. Dan memang kalau dari versi sebelumnya atau EPV yang lama itu sedikit lebih kecil ya. Jadi torsinya agak sedikit rendah, kurang lebih sekitaran 90 lah, 90 PS, torsinya 110-an. Dan ini dituning lagi dari versi yang barunya jadi kembali lebih bertenaga lagi. Dan emang mobil EPV itu terkenal badak banget di kelasnya karena untuk tanjakan oke, untuk di medan yang datar oke, cuma rasio giginya kalau di jalan tol ini agak sedikit rapat-rapat. Jadi emang ciri khas begitu, tapi untuk tanjakan ini juara banget. Dan konsumsi BBM-nya nggak bisa dibilang irit ya, jadi sedengan aja di kelasnya. Tapi mobil ini cukup nyaman dan cukup bandel. Nah, sekarang kita lihat di bagian interior belakang ya. Nah, ini EPV Luxury. Ini interiornya bagian tengah juga sama kayak SGX karena ini sama-sama ada logo SGX-nya. Ciri khasnya dari bagian jok tengah ini modelnya captain seat. Jadi, nah, ada armrestnya seperti ini, cukup lumayan nyaman. Kita bisa armrest di bagian kanan dan kita bisa recline yang cukup lumayan rebah segini. Cukup nyaman di kelasnya. Ya, masih mendingan lah dibanding yang tipe yang GL atau Luxio karena dia nggak mengeluarkan yang model captain seat, semuanya nyambung semua. Dan di bagian atas sudah ada double blowernya untuk sama untuk tipe yang GX dan SGX seperti ini. Bagian tengah sini kita dapat cup holder tambahan dan bagian tengah sini bisa kita buka seperti ini. Ada kantong-kantongnya seperti ini, kondisinya juga masih prima semua. Bagian setiap pintunya ada door pocketnya. Dan ada, ini nggak ada speakernya, hanya speakernya di bagian depan, tweeternya bagian dashboard, dan bagian belakang, dotir belakang ada speakernya. Kalau di bagian tengah ini nggak ada, tapi materialnya ya sama kayak bagian joknya, ini masih bagus semua. Ada model fabric seperti ini, power window, dan warnanya juga nuansanya ada karbon-karbonnya. Bagian sini standar. Sekarang kita lihat bagian belakang. Nah, teman-teman lihat bagian belakang. Dari belakang ini, nah kameramen nanti agak lebih ke sini ya. Nah, bagian belakang kita intip. Kalau tipe yang SGX enaknya nggak usah kita lewat dari belakang, jadi bisa langsung ke tengah sini. Dan kalau kita keluar masuknya bisa lewat ini. Ini tinggal kita majuin pol, bisa melompat dari belakang atau langsung dari tengah juga bisa. Dan ini cukup lumayan nyaman di kelasnya karena ini yang SGX, jadi bisa recline dan di sini kita dapat armrest juga. Sini ada armrestnya, cuma sayangnya semuanya nggak ada cup holdernya. Tapi
semburan AC bagian belakang dapat, masih enak, duduknya juga masih nyaman. Mungkin bertiga nih masih cukup nyaman ya, duduk di belakang ini bertiga. Tapi kalau kayak semi Avanza dan Xenia gitu emang bertiga di belakangnya cukup sempit. Ini sama kayak Luxio, cuma lebih kotak Luxio dan lebih kelihatan longgar di bagian atasnya Luxio karena dia dimensinya sedikit lebih tinggi juga. Oke, sekarang kita intip di bagian depannya seperti apa. Nah, sekarang kita intip di bagian kap depan nih. Karena mesinnya di tengah, kapnya adalah seperti ini, sama kayak Luxio juga. Semua EPV bagian depan adalah sekring-sekring, intake-nya untuk bagian master rem, radiator, ini bagian tampang radiator, dan toolsnya sebenarnya ada di sini tapi di bagian dalam ini ada untuk dongkrak dan segala macam. Dan kemarin kami dapetin kondisinya hanya kotor-kotor aja, semuanya tulangnya masih aman. Dan setelah kami detailing, tuh lihat teman-teman, lihat bersih semua dan kelihatan clean, nggak ada yang keropos-keropos. Sampai ke bagian bawah-bawah semuanya masih utuh semua. Bagian cupnya ini sayangnya emang EPV nggak dikasih peredam, jadi seperti ini bisa tambahkan sendiri. Nut-nutnya ini masih utuh semua. Dan nah ini nih tambahan dagingnya karena luxury, biar nyambung di bagian bumper lebih monyong, ini tambahkan daging yang cukup tebal, beda sama kayak yang tipe non luxury ya. Nah, jadi sekarang kondisinya seperti itu. Nah, buat teman-teman yang mungkin berpengalaman pakai Suzuki EPV, kalian bisa coret-coret komentar di bawah. Dan buat teman-teman yang suka video ini, jangan lupa tekan like dan subscribe bagi yang belum, atau kalian bisa komentar di bawah. Buat kalian ingin dibantu inspeksi mobil atau ingin pesan unit dengan kami, kalian bisa hubungi kami di deskripsi. Dan mengenai mobil ini tahun 2009, pajaknya masih aktif, bulan 10, kilometernya masih 134.000, kondisinya seperti ini kalian bisa lihat. Pilihan harganya adalah 85 juta, masih nego, pajaknya per tahun 2 juta rupiah. Nah, sekarang untuk review kali ini selesai dan sampai ketemu di vlog Ricardo berikutnya. Assalamualaikum.